Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nusalli wa nusallimu ala habibana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita masih dipertemukan dalam majelis kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, menyelesaikan hajat-hajat dan kebutuhan kita. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang kelima, fi adabi hamilil Quran, yaitu bab tentang para penghafal Al-Quran, para ahlul Quran, orang-orang yang mempunyai ilmu Al-Quran. Kita masuk di halaman yang ke-45. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan yan bagi ayyuhafidu ala tilawatihi wa yukatsiru minha. Sudah menjadi keharusan, ya, seyogianya, ya, bagi para ahlul Quran, para penghafal Quran, orang-orang yang mempunyai ilmu Al-Quran, untuk menjaga apa? Ala tilawatihi, bacaan Al-Qurannya. Jadi dia harus selalu menjaga bacaan Al-Quran. Wa yukatsiru minha, dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi jangan sampai ahlul Quran malah malas membaca Al-Quran. Berarti itu bukan disebut dengan ahlul Quran. Para penghafal Quran tetapi malas membaca Al-Quran. Tetapi dia itu harus selalu menjaga bacaan Al-Qurannya. Kalau kita berbicara tentang fadilah dan keutamaan, tentu kita mengetahui banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang membaca dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Dan pembahasan tentang fadilah keutamaan sudah kita lewati, ya, tentang ayat, tentang hadis-hadis Rasulullah atau perkataan para ulama, ya, berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Wa kana as-salafu radhiyallahu anhum, adapun salaf, ya, para ulama salaf, semoga Allah meridhoi mereka, lahum adatun mukhtalifatun, mereka itu mempunyai adat, mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, ya, fi qadri ma yakhtamuna fihi, ya,
Kebiasaan atau adat atau kebiasaan tentang apa? Kebiasaan ukuran waktu. Fi qadri ma yakhtamuna fihi. Yaitu ukuran waktu, berapa waktu mereka itu menghatamkan Al-Quran. Jadi para ulama itu memang mereka terbiasa membaca Al-Quran sampai hatam. Baca Quran sampai hatam, baca Quran sampai hatam. Jadi hatam Qurannya itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, mereka terbiasa menghatamkan Al-Quran. Makin banyak kita membaca Al-Quran, maka makin kuat keimanan kita kepada Allah, dan insya Allah makin bersih hati kita. Jadi para salaf itu berbeda, ya, berbeda-beda di dalam mereka menghatamkan Al-Quran. Faruya Ibnu Abi Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud, an ba'dis salafi, dari sebagian para salaf radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, kanu yakhtamuna fi kulli syahraini. Ini yang pertama. Jadi mereka itu menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 2 bulan, syahrain. Jadi mereka 2 bulan hatam Al-Quran, khotmatan wahidatan, hatam 1 kali. Ya, jadi ini yang pertama, 2 bulan hatam 1 kali. Wa an ba'duhum fi kulli syahrin khotmatan. Dan sebagian dari mereka ada yang menghatamkan Al-Quran, ya, 1 bulan hatam Al-Quran. Ya. Jadi 1 bulan hatam Al-Quran. Yang kedua, insya Allah kita bisa. Yang pertama, insya Allah kita juga bisa. Tetapi ada lanjutannya, wa an ba'dihim fi kulli asri layali khotmatan. Dan sebagian dari mereka menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 10 malam, 10 hari. Ya. Jadi mereka menghatamkan dalam jangka waktu 10 hari. Mungkin dari kita ada yang bisa, mungkin banyak juga yang tidak bisa. Tapi dari antara mereka itu banyak yang bisa menghatamkan Al-Quran 10 hari, ya, 10 hari sudah hatam Al-Quran. Kalau 2 bulan, ya, mungkin 1 hari setengah juz. Kalau 1 bulan berarti 1 hari 1 juz. Kalau 10 hari, ya, setiap hari dia membaca Al-Quran. Kita hitung saja kalau harinya 10. Ya, berarti, ya, bisa 2 juz lebih. Wa an ba'dihim fi kulli thamani layali. Dan sebagian di antara mereka itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 8 hari. Ya, itu mungkin lebih sulit lagi. 10 hari saja kita mungkin belum tentu. Ini 8 hari. Bahkan wa anil aktsarin, dan banyak dari antara mereka fi kulli sab'i layali, 7 hari, ya, itu sudah hatam Al-Quran. Ini lebih sulit lagi. Wa an ba'dihim fi kulli sitti, dan di antara mereka ada yang bisa menghatamkan Al-Quran 6 hari sudah hatam Al-Quran. Wa an ba'dihim fi kulli khamsi, dan di antara mereka ada yang bisa menghatamkan Al-Quran 5 hari hatam Al-Quran. Ini lebih sulit lagi kalau kita ikuti. Wa an ba'dihim fi kulli arba'i, dan sebagian dari antara mereka
ada yang menghatamkan Al-Quran 4 hari sudah hatam Al-Quran. Wa an katsirina fi kulli thalasi, dan banyak di antara mereka yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 3 hari. Wa an ba'dihim fi kulli lailataini, dan sebagian dari antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran lailatain, yaitu 2 malam sudah bisa hatam Al-Quran. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan, dan di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran setiap hari, bisa dalam jangka 1 hari, ya, siang dan malam itu bisa menghatamkan satu kali hatam Al-Quran. Wa khatama ba'duhum thamani khatamat, ya, ini lebih aneh lagi. Dan sebagian di antara mereka, ya, sebagian dari antara mereka, ya, bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari 8 kali. Arba'an bil laili wa arba'an bin nahari, 4 kali hatam di siang hari, 4 kali hatam di malam hari. Ya, jadi siang hatam 4 kali, malam hatam 4 kali. Mungkin kalau menurut akal pikiran kita, hal seperti ini sepertinya tidak mungkin. Karena dengan bacaan cepat pun sepertinya tidak mungkin sampai 1 malam itu hatam Al-Quran sampai 4 kali. 1 hari berarti 8 kali hatam. Nah, di dalam permasalahan ini, pembahasan ini, kita harus berbicara tentang karomahnya para ulama, ya, tentang karomahnya para ulama dan tentang keberkahan hidupnya para ulama. Jadi bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin, karena para ulama itu penuh dengan karomahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat memungkinkan sekali mereka bisa menghatamkan Al-Quran 4 kali di malam hari, 4 kali di siang hari. Itu sangat memungkinkan, karena kita berbicara bukan berbicara diri kita, bukan berbicara seperti orang yang biasa. Kita berbicara para ulama yang membaca Quran sampai bisa menghatamkan berkali-kali dalam sehari, bahkan ada yang sampai 8 kali, ya. Kita berbicaranya tentang apa? 1, berbicara tentang karomah, ya, tentang karomahnya para ulama. Karomah itu adalah pemberian dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang soleh. Sesuatu yang tidak mungkin di mata manusia, maka bisa mungkin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Yang kedua, kita berbicara dalam bab ini itu berbicara tentang keberkahan hidupnya para ulama, keberkahan waktu para ulama. Berbeda dengan kehidupan kita, berbeda dengan waktu kita, ya. Waktu para ulama itu adalah waktu yang mana mereka selalu menjaga keberkahan waktu. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Nawawi, ya, dengan umurnya, ya, tidak panjang, ya, kemudian dia bisa membuat karya yang begitu banyak dan begitu besar sekali, sehingga para ulama banyak menyebutkan karya dan umurnya itu tidak sebanding. Umurnya tidak panjang, tetapi karyanya begitu banyak, ya. Karya Imam Nawawi begitu banyak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang keberkahan ilmu, keberkahan waktu yang dimiliki oleh para ulama. Jadi kalau kita berbicara bisa ada ulama yang bisa menghatamkan 8 kali dalam sehari, itu berbicaranya tentang karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Faminal ladzina kanu yakhtamuna khatmatan fil laili. Dan di antara mereka, ya, siapa di antara mereka yang menghatamkan dalam satu malam menghatamkan Al-Qur'an? Utsman ibnu Affan, ya, yaitu Utsman bin Affan. Dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 1 hari. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa Tamim ad-Dari, dan juga Tamim ad-Dari. Ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bisa menghatamkan 1 kali hatam dalam jangka waktu 1 hari. Jadi ini kita sekarang sudah menyebut orangnya, siapa saja yang bisa menghatamkan Al-Quran. Contoh-contohnya memang tidak disebutkan semua siapa saja yang bisa menghatamkan Al-Quran dengan jangka waktu yang sudah tadi kita bahas. Kemudian wa Sa'id bin Jubair, dan juga Sa'id bin Jubair, ya, itu seorang tabi'in. Salim bin Amru radhiyallahu anhu. Ada juga yang bernama Salim bin Amru, semoga Allah meridhoinya. Qadi Misra, yaitu adalah hakim di Mesir. Fi khilafati Muawiyah, di khilafah di zaman Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu. Warwa Abu Bakr ibnu Abi Dawud, diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud, annahu kana yakhtamu fil lailati 4 khatamat, bahwasanya ada yang bisa menghatamkan, dia bisa menghatamkan, ya, dalam 1 malam 4 khatamat, yaitu hatam 4 kali. Warwa Abu Umar Al-Kindi, Abu Umar Al-Kindi menyebutkan fi kitab Qudatil Misra, dalam kitab Qudat Misra, hakim-hakim Mesir, annahu kana yakhtamu fi lailatin, bahwasanya dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam jangka 1 malam 4 khotamat, yaitu 4 kali hatam Al-Quran. Qala Syekh Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami, Syekh Saleh Abu Abdurrahman As-Sulami menyebutkan, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sami'atu Syaikhu Aba Utsman Al-Maghribi, aku mendengar guruku, ya, Syekh Abu Utsman Al-Maghribi menyebutkan, kana Ibnu Katibi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yakhtamu bin nahari 4 khotamat wa bil laili 4 khotamat. Ya, bahwasanya Ibnu Katib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ya, dia bisa menghatamkan Al-Quran di siang hari 4 kali hatam, ya, di malam hari dia menghatamkan 4 kali hatam. Jadi jumlahnya siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam, berarti jumlahnya 8 kali hatam, ya, di dalam 1 hari. Wahada, kata Imam Nawawi, wahada aktsaru ma balagona minal yaumi walailatin. Dan ini yang paling banyak sampai kepada kami, maksudnya riwayat ini yang paling banyak sampai kepada kami, yang bisa menghatamkan Al-Quran di dalam jangka waktu 1 hari, siang dan malam. Warwa Said Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadi an Mansur, dengan sanad kepada Mansur Ibnu Zadan min ubadit tabi'in, salah satu ahli ibadahnya dari kalangan tabi'in. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu kana yakhtimul Quran, bahwasanya dia menghatamkan Al-Quran fima bainadz-dzuhri wal asri. Ya, dia menghatamkan Al-Quran antara zuhur dan asar. Ya, antara zuhur dan asar. Nah, jadi kalau dijamkan mungkin
dalam jangka waktu 3 jam atau mungkin bahkan kurang dari 3 jam. Ya. Jadi dia bisa menghatamkan Al-Quran antara sholat duhur selesai kemudian menuju sholat asar. Ya, jadi 1 kali khatam. Jadi kembali lagi kita berbicara bukan berbicara diri kita. Karena kalau kita berbicara diri kita, kita jauh dari keberkahan Allah. Kita jauh dari karomahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita berbicara tentang para ulama yang bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu yang sangat singkat sekali. Dan perlu dipahami, para ulama menghatamkan Al-Quran dengan jangka waktu yang cepat bukan berarti mereka bacaannya tidak benar atau mungkin cepat-cepatan sehingga bacaannya gak benar. Tidak. Mereka membaca sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka membaca sesuai menggunakan kaidah-kaidah tajwid, kaidah-kaidah bacaan Al-Quran, qiraatnya. Ya. Jadi bukan berarti bacaan-bacaan yang tidak benar dan tidak jelas, tidak, bacaan yang sesuai. Ya. Jadi antara duhur dan asar itu ada di antara para ulama yang bisa menghatamkan Al-Quran. Wa yakhtimuhu aidan, ya, dan di antara mereka juga ada yang menghatamkan Al-Quran fima bainal maghrib, antara sholat maghrib wal isya, sholat maghrib dan isya, fi Ramadan khatmataini, ya, di bulan Ramadan 2 kali hatam. Jadi antara maghrib dan isya 2 kali hatam. Wa kanu yuakhiruna al-isya, mereka mengakhirkan sholat isya fi Ramadan, di bulan Ramadan, ila ayyamdo, sampai berlalu rubu'ul lail, seperempat malam. Warwa Abu Dawud bi isnadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, anna Mujahidan, bahwasanya Mujahid, ya, seorang ulama tafsir, kana yakhtamul Quran, dia menghatamkan Al-Quran fima bainal maghrib wal isya, di antara salat maghrib dan salat isya. Wa an Mansur, dari Mansur, kana Ali Azdi yakhtamu fima bainal maghrib wal isya kulla lailatin min Ramadan, bahwasanya dia bisa menghatamkan Al-Quran antara maghrib dan isya setiap di bulan Ramadan. Wa an Ibrahim bin Sa'id qala kana abi yahtabi fama yahullu habwatahu hatta yakhtimul Quran, bahwasanya Ibrahim bin Sa'id, ya, Ibrahim bin Sa'id, ya, Ibrahim bin Sa'id ketika itu menyebutkan bahwasanya bapakku, kana abi yahtabi, bapakku itu duduk dengan merangkul lutut. Jadi duduk dengan cara merangkul lutut. Jadi lututnya itu dikeataskan, kemudian diikat dengan sorbannya. Ya, diikat dengan sorbannya, dikelilingkan ke badannya. Itu disebut dengan duduk. Kata Ibrahim bin Sa'id, bapakku duduk dengan cara merangkul lututnya. Jadi lututnya diikat dengan sorbannya. Kemudian kata beliau, fama yahulu, tidaklah dilepaskan, habwatahu, ya, duduk dengan cara tersebut, hatta yahtimul Quran, sampai dia bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, ini disebutkan oleh Ibrahim bin Sa'id. Wa ammal ladzi yakhtamu fi raq'atin fala yasunu li kathratihim. Adapun di antara mereka para ulama
yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat, fala yasunu likathratihim, maka tidaklah terhitung banyaknya di antara mereka. Jadi ternyata ada yang bisa juga menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu satu rakaat, ya, satu rakaat. Faminal mutaqaddimin, di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum khatmatan. Dia bisa menghatamkan Al-Quran fi kulli rakaatin, dalam jangka satu rakaat. Jadi satu rakaat bisa menghatamkan Al-Quran fil Ka'bah, di Ka'bah. Jadi Masya Allah, ini kembali lagi kita berbicara tentang keberkahan dan karomahnya para ulama, para tabi'in, para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau mereka bisa menghatamkan Al-Quran begitu cepat, karena mereka penuh dengan keberkahan dan penuh dengan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu, adapun orang-orang yang bisa menghatamkan dalam jangka waktu satu minggu, marrotan, satu kali, fakathirun, maka itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nuqilaan Utsman, dinukil dari Utsman, ya, Ibnu Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, wa Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Mas'ud, wa Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit, wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya, an jama'atit minat tabi'in, dari kumpulan para tabi'in, ka Abdurrahman bin Yazid, seperti Abdurrahman bin Yazid, wa Alqamah, dan juga Alqamah, wa Ibrahim, dan juga Ibrahim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi ini nama-nama tadi yang mana mereka juga banyak bisa menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu satu minggu. Itu jumlahnya sangat banyak sekali. Wal ikhtiyar, adapun yang jadi pilihan, anadzalika, bahwasanya itu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, berbeda dengan perbedaan apa? Berbedanya seseorang, ya, tergantung orangnya, ya. Ada yang bisa menghatamkan 2 bulan, ada yang bisa menghatamkan 1 bulan, ada yang bisa menghatamkan 10 hari, 8 hari, 7 hari, bahkan tadi ada 1 hari, bahkan dalam 1 hari ada yang bisa 8 kali hatam. Ya, itu tergantung seseorang. Faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikri la ta'ifi wa ma'arifi falyaqtasir. Ya. Dan bagi siapa saja nampak baginya bidaqiqil fikri, nampak itu rahasia, ya. Nampak rahasia atau mengetahui rahasia. La ta'ifi wa ma'arif, yaitu pengetahuan Al-Qur'an. Falyaqtasir, maka persedikitlah. Jadi inti membaca Al-Quran itu bukan hanya banyaknya, tetapi dia harus mengetahui rahasia, mengetahui makna, mengetahui kandungan-kandungan ayat, ya. Jadi kalau dia membaca banyak tetapi tidak paham, maka alangkah lebih baiknya dia membaca sedikit, kemudian mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran dan mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, ya. Tetapi ketika seseorang tidak mempunyai keahlian dalam memahami Al-Quran, tapi memang susah, sangat-sangat susah sekali, karena harus dibaringin dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Oleh karena itu, sesuaikanlah dengan pribadi masing-masing. Sesuaikan dengan pribadi masing-masing. Dan yang tahu adalah diri kita sendiri. Ala qadri ma yahsulu lahu kamali fahmi.
ya, sesuai dengan apa kadar, ya, sesuai dengan kadar apa yang dia dapatkan dari kesempurnaan pemahaman apa saja yang dia baca. Wa kadza man kana masgulan binasril ilmi aw ghairihi min muhimmatid din wa masalihil muslimin al-amah falyaqtasir. Kata Imam Nawawi, begitu pula siapa saja yang sibuk, ya, siapa saja yang sibuk menyebarkan ilmu atau dia mengurus hal-hal yang penting di dalam agama atau kemaslahatan kaum muslimin secara umum, falyaqtasir, maka persedikitlah. Jadi kalau seseorang dia punya kewajiban mengajar, menyebarkan ilmu, kemudian melayani kaum muslimin, kemudian dia mengerjakan tugas-tugas yang sudah menjadi kewajibannya, maka sesuaikan saja. Harus disesuaikan. Jadi jangan sampai dia setiap hari baca Quran dari pagi sampai sore, kemudian lanjut malam hari, tetapi dia mempunyai tugas pokok, menyebarkan ilmu, kemudian melayani kaum muslimin, sehingga tugas pokok itu justru tidak dilaksanakan, tidak dijalankan. Orang ahlul Quran itu harus mengetahui, ya, mengetahui posisinya. Mengajar adalah ibadah, pahalanya besar. Menyebarkan ilmu ibadah, pahalanya besar. Kemudian mencukupi kebutuhan kaum muslimin, melayani kaum muslimin, itu juga adalah ibadah dan juga pahalanya besar. Ala qadri la yahsulu bisababihi ikhlalu bima huwa marsudun lahu. Sesuai dengan kadarnya, ya, sesuai dengan kadarnya, ya. La yahsulu, yang tidak sampai bisababi, dengan sebabnya itu, ikhlalu bima huwa marsudun, dengan apa-apa saja yang ditargetkan atau ditugaskan. Jadi jangan sampai tugas-tugas pokoknya itu atau target-targetnya tidak tersampaikan atau tidak tercapai, tugasnya tidak dijalankan, padahal dia harus menyebarkan ilmu, melayani kaum muslimin, tapi tidak dijalankan. Dengan alasan apa? Dengan alasan banyak baca Quran. Itu alasan yang tidak diterima. Kemudian wa illam yakun min haula'il madhkurina, dan dikalau bukan di antara mereka, ya, bukan orang yang menyebarkan ilmu, bukan orang yang mencukupi kemaslahatan kaum muslimin, ya, atau bukan orang yang tidak melakukan hal yang penting dalam agama, atau mungkin dia tidak mencari nafkah, maka falyastaghfir, maka perbanyaklah. Ma'amkana, sesuai dengan kemampuan, min ghairi khuruj, diingatkan oleh Al-Imam Nawawi, sesuai dengan kemampuan tanpa keluar dari apa? Ila haddil malal, tidak sampai keluar dari batas kebosanan. Jadi saking terobsesinya, ya, dengan riwayat-riwayat tadi, ada ulama yang bisa menghatamkan 7 hari, 5 hari, 2 hari, 1 hari, sehingga dia ingin itu, ya, dia perbanyak baca Quran, ingin hatam 2 hari, 1 hari, tetapi dia malah terjerumus, ya, keluar, ya, kepada satu tempat yang disebut dengan kebosanan, sehingga besok malas baca Quran karena bosan. 1 hari sudah hatam Quran, besok lagi sudah bosan karena sudah hatam dalam jangka waktu 1 hari. Jadi kalau seseorang sudah mengalami kebosanan, maka sulit dia untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wal hadramah, dan jangan sampai dia itu, ya,
bacaannya cepat-cepat tidak jelas. Ya, bacaannya cepat dan tidak jelas bacaannya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kadang-kadang ketika ingin menghatamkan Al-Quran, ya, karena targetnya hatam berkali-kali, sehingga bacaannya tidak benar, makharijul hurufnya tidak benar, bacaan tajwidnya tidak benar. Tetapi harus diperhatikan. Wa qad kariha jama'atu minal mutaqaddimina, dan ada di antara para ulama yang mana mereka itu dahulu, ya, ulama-ulama terdahulu memakruhkan al-khatma fi yaumi wa lailatin, ya, menghatamkan Al-Quran satu kali hatam dalam jangka waktu satu hari. Ada yang memakruhkan. Karena kalau orang biasa, ya, kalau orang yang biasa bukan apa? Bukan dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Kalau orang biasa dia tidak berkah ilmunya, dia mungkin kurang berkah waktunya, maka sulit untuk menghatamkan Al-Quran dalam jangka satu hari. Wa yadullu alaihil hadis, ya. Kenapa para ulama memakruhkan? Ditakutkan terjerumus kepada kebosanan, ditakutkan bacaannya juga rusak. Wa yadullu alaihil hadis, dan ditunjukkan oleh dalam satu hadis an Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yafqah, tidak akan paham, man qara'al Qur'an, bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an, fi aqalli min thalathi, ya, orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kata Abdullah, ya, Amr bin As, ya, kata beliau, ya, mengambil satu hadis Rasulullah SAW, meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Kata Rasul, tidak akan paham seseorang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ya. Nah, kita menghatamkan Quran, ya, berbulan-bulan juga kadang tidak paham. Apalagi kalau 3 hari. Ya, jadi ini nasihat untuk pribadi dan untuk siapa saja, ya. Boleh kita menghatamkan Al-Quran, tetapi kualitas kita harus ditingkatkan lagi, ya. Kalau yang sudah bisa tadaburi Al-Quran. Jadi jangan sampai seumur-umur hidup kita hanya baca saja. Tetapi harus ditingkatkan kualitasnya, ditadaburi, diilmui, mengetahui maksud, tujuan, maknanya apa. Dan yang paling penting juga adalah mengamalkan Al-Quran. Itu yang paling penting. Wa amal waqtal ibtida'i wa khatmi liman yakhtamu fil usbu'. Dan bagi siapa saja yang memulai menghatamkan dalam 1 minggu, faqad rawa Abu Dawud an Utsman, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Utsman bahwasanya bahwasanya Utsman ibnu Affan, semoga Allah meridhoinya, kana yaftatihul Quran. Jadi Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran dalam jangka waktu 1 minggu. Beliau itu memulainya, yaftatihul Quran, memulai baca Al-Quran Lailatul Jum'ah, di malam Jumat. Kapan kemudian dia hatamnya? Wa yakhtimuhu Lailatul Khamis, dan dia menghatamkannya di malam Khamis dan malam Kamis. Jadi dari Jumat sampai Kamis berarti satu minggu. Jumat mulai, ya, kemudian hatamnya di malam Kamis. Wa qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya,
fil Ihya, di dalam kitab Ihya, al afdalu, yang paling afdol, ayakhtima khatmatan bil lail. Ya. Yang paling afdol itu dia menghatamkan di malam hari. Wa ukhra bin nahar, dan yang lainnya di siang hari. Wa yaj'alu khatmatan nahar yaumal itsnain, dan menjadikan hatamnya Al-Qur'an itu ya di siang hari, di hari Senin. Raqatal fajri au ba'dahuma, ya. Pada rakaat fajar atau setelah dari keduanya. Wa yaj'alu khatmatal laili, dan dia menghatamkan Al-Qur'an di malam hari, lailatul jum'ah, di malam Jum'ah, itu yang paling afdolnya. Fi raqatal maghrib, dalam rakaat salat maghrib, au ba'dahuma, atau setelahnya. Liyastaqbila awalan nahar wa akhiruha, untuk apa? Menyambut awal siang dan akhirnya. Warwa Ibnu Abi Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud, an Amr bin Murrah at-tabi'i, seorang tabi'in, qala kanu yuhibbuna ayakhtamal Qur'an, mereka itu suka menghatamkan Al-Qur'an min awalil lail, ya, dari permulaan malam, au min awalin nahar, atau permulaan siang. Jadi banyak para ulama yang menghatamkan Al-Qur'an di permulaan malam, ya, atau di permulaan siang. Permulaan malam berarti ketika masuk maghrib, permulaan siang berarti di waktu subuh. Wa an Talhah bin Musrif, dari Talhah bin Musarrif at-tabi al-jalil, seorang tabi'in, qala man khatamal Qur'an ayatan sa'atin kana minan nahar salat alaihil malaikah hatta yamsi. Barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an, ya, barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an kapan saja, kanat minan nahar, di waktu siang, salat alaihil malaikah, maka malaikat akan mendoakannya, berdoa kepada Allah agar orang tersebut diberikan rahmat oleh Allah, hatta yamsi, sampai sore hari. Jadi kalau dia menghatamkan Quran di siang hari, maka akan didoakan terus selama siang hari itu oleh malaikat sampai sore harinya. Wa ayat sa'atin kanat minal laili, ya, dan waktu kapan saja di malam hari, ya, salat alaihi al malaikatu hatta yusbih, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya, berdoa kepada Allah agar dia diberikan rahmat, ya, sampai pagi hari. Jadi dia hatam Quran di malam hari, maka malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan rahmat sampai pagi hari. Ya. Jadi kita didoakan oleh para malaikat. Orang yang hatam Quran itu akan didoakan oleh para malaikat. Ya. Didoakan orang yang soleh, kita senang. Ini juga didoakan oleh para malaikat. Yang Allah sebutkan tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat, dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat. Insya Allah doanya pasti makbul. Warwa ad-Darimi menyebutkan fi isnadi, dalam sanadnya, bi isnadi an Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, idza wafaqa khatamal Qur'an an awalal laili salat alaihil malaikah hatta yusbih. Barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an, idza wafaqa, bertepatan hatam Al-Qur'annya itu di permulaan malam, salat alaihil malaikah, maka malaikat akan berdoa kepada Allah sampai pagi hari. Jadi malam suntuk malaikat berdoa kepada Allah agar dia diberikan rahmat. Idza wafaqa, jika bertepatan khatmuhu akhirul lail, hatamnya itu di akhir malam, salat alaihil malaikah hatta yumsi,
maka malaikat akan berdoa kepada Allah sampai sore hari. Jadi siang hari ya full para malaikat itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut diberikan rahmat. Qala ad-Darimi hadza Hasan min Sa'd wan Habib bin Abi Thabit At-Tabi'i annahu kana yakhtimu qabla ruku', bahwasanya dia menghatamkan Al-Qur'an sebelum ruku. Ini ada satu riwayat. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan pembahasan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh sesuai dengan kemampuan kita, yang pada intinya adalah banyak menghatamkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita semua, karena kemampuan satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan dimasukkan ke dalam surganya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.